Halo, shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Kita sudah lama tidak berjumpa dalam ibadah Basecamp Junior. Tapi pada hari ini kita bisa menikmati kebenaran firman Tuhan, bahwa berbicara tentang Tuhan yang akan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kalau kami boleh datang kembali untuk beribadah sekalipun lewat ibadah online Tuhan. Kami percaya Tuhan pimpin kami memiliki kerinduan hati yang luar biasa Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati adik-adik kami yang ada di rumah dimanapun mereka berada pada hari ini, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Halo, apa kabar? Jadi hari ini kita mau belajar firman Tuhan, bagaimana para murid pada waktu menghadapi para imam, para orang-orang yang tidak senang dengan pengikut Kristus. Yaitu kita mau berbicara bagaimana Tuhan menolong Rasul Petrus dan Yohanes. Pada waktu itu para imam takut. Karena apa? Rasul Petrus dan Yohanes banyak orang yang disukai. Mereka suka menyembuhkan orang. Ketika ada orang sakit, berdoa, orang itu sembuh. Orang lumpuh bisa berjalan. Jadi para imam pada waktu itu mengalami yang namanya suatu ketakutan. Lalu timbullah suatu rencana, yaitu untuk menangkap para rasul, yaitu Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Mereka dimasukkan ke dalam penjara. Apa yang terjadi adik-adik? Penjara itu tidak mengenakan, penjara itu kotor, penjara itu gelap. Tapi apa? Kalau Tuhan yang memberkati, kalau Tuhan yang menolong, maka tidak ada satupun yang mustahil. Suatu ketika para Rasul Yohanes dan Rasul Petrus berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan selamatkan saya. Karena apa? Tidak terjadi satu kesalahan pada rasul-rasul. Karena pekerjaan Rasul pada waktu itu, dia menjalankan perintah Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Orang sakit didoakan sembuh, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Tapi pada waktu orang Saduki, para imam tidak suka dengan rasul-rasul, akhirnya dia menangkapnya. Timbul satu niatan, yaitu namanya iri hati. Adik-adik, pada pagi hari ini kalau kita mempunyai sifat yang tidak baik, iri hati, ini berbahaya. Mungkin kita punya adik, punya kakak di rumah, yang satu disayang mama, yang satu disayang papa, timbullah sikap iri hati. Maka seperti firman Tuhan hari ini, para orang Saduki, para imam iri hati karena pengikutnya sedikit. Dan timbullah suatu hal yang luar biasa. Ketika para rasul berdoa, tiba-tiba malaikat Tuhan datang, menolong mereka, membawa mereka keluar dari penjara dan menceritakan kebenaran firman Tuhan. Jadi para rasul mulai ketakutan kembali. Karena apa? Semakin banyak pengikutnya, dan disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Adik-adikku yang dikasih Tuhan, hari ini apa yang menjadi kesulitan kita? Apa yang menjadi permasalahan kita? Mungkin kita nggak bisa beribadah, tapi kita jangan lupa untuk terus berdoa. Dan hari ini ketika Rasul Petrus dan Yohanes berdoa, di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Dan pada pagi hari ini, apa sakitmu? Apa pergumulanmu? Berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan doa kita. Tuhan selalu mendengar setiap doa kita. Dan hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan seperti kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan menolong para rasul, Tuhan pun sanggup menolong kita hari ini. Amin untuk firman Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau kebenaran firman Tuhan, Tuhan menolong para rasul, membebaskan para rasul dari penjara. Dan hari ini Tuhan, apapun yang menjadi persoalan setiap adik-adik kami pada hari ini, Tuhan berkati mereka, Tuhan lawat mereka, supaya mereka terus memiliki pengharapan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, hari ini sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik jaga kesehatan, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan lupa terus berdoa. Bye.